Kembali lagi di konten kata mereka anime jelek. Kali ini yang akan kita bahas adalah the one and only si tameng tidak ada otak Maple anime Bofuri. Sebelum gue baca reviewnya ya, gue tebak nih, gue sangat yakin akan muncul nama Sword Art Online sama Lock Horizon. Gue yakin nih, pasti ini ada yang ngebandingin nih. Oh, Bofuri mah terlalu lebay, contoh aja kayak Lock Horizon. Nah itu. Atau Esau masih mendingan Esau daripada Bofuri. Nah, oke, seperti biasa mari kita cek 4 review pertama, baru setelah itu kita ambil kesimpulannya. Kira-kira akan seperti apa review negatif dari anime Bofuri, anime yang jualan OP kagak otak. Mari kita baca review pertama. Gue baca dulu ya. Oke, jadi review pertamanya nih, sepanjang ini dia tuh pengen ngomong kalau ini anime terlalu sempurna untuk sebuah game. Sempurna dalam artian apa? Semuanya nih sempurna nih. Saking sempurnanya tidak ada yang menarik. MC-nya dicintai oleh semua orang karena MC-nya itu imut dan juga overpower. Komunitas MMO-nya sangat sempurna. Dalam artian ini tidak ada yang toksik ya. Biasanya kan kalau dalam satu guild itu mungkin ya terjadi perdebatan, perbedaan argumen. Nah tidak. Di Bofuri ini semuanya setuju saja. Literally the yes man. Nah, tidak ada argumen, semuanya saling berteman, semuanya itu sempurna. Cuma sayang, kesempurnaan ini ngebuat Bofuri itu terasa membosankan sih buat dia. Selain itu, dia juga merasa kalau ya komedinya tuh terlalu formulatik dan gampang ketebak lah. Dikit-dikit orang jatuh, dikit-dikit orang takut sama setan, MC-nya terlalu overpower. Ya gitu aja diulang-ulang tiap episode. Ya bisa dimaklumi sih, bisa dipahami kenapa dia ngomong kalau ini anime terlalu sempurna ya. Karena seperti yang kita lihat di anime lah, si Maple kan dikelilingi sama teman-temannya yang semuanya setuju-setuju aja lah. Kita kesini yuk, ayo. Kita bikin ini yuk, ayo. Bahkan sampai di season 2 kan masih sama kayak gitu juga. Bahkan semua guild-guild yang jadi lawannya guildnya Maple itu juga semua baik-baik itu orangnya. Tidak ada tuh orang-orang yang kayak toxic lah, bacot lah. Atau misalnya ada yang sosok ini, sosok asik segala macam. Betul-betul sebuah environment yang sangat sehat. Ya, itu sih untuk review pertama ya. Ya juga ya, dibandingkan guild-guild di Overlord yang bisa dibilang lebih realistis. Ya, kalau di Overlord, itu guildnya Ainz kan sempat hampir bubar gara-gara beda pendapat. Makanya Ainz tuh harus dinaikkan jadi ketua, biar semuanya mau setuju, mau tetap bertahan di guild. Nah, drama-drama kayak gitu kan gak ada di Bofuri. Semuanya serba sempurna. Tapi kalau mau konflik, jangan nonton Bofuri dari awal dong. Ya, iya sih. Cuma tidak bisa disalahkan orang berekspektasi seperti itu juga. Wajar, karena ya namanya dalam game kan pasti ada yang toksik ya. Lanjut ya ke review kedua. Waduh, ini mah player Elden Ring ini mah. Dia pengen ngasih tahu nih, judul yang tepat untuk Bofuri itu sebenarnya bukan Bofuri aku tidak ingin sakit, bukan. Tapi judul yang tepat adalah bagaimana caranya aku berhenti menjadi hebat dan mulai bermain cheese. Aduh, itu cheese tuh istilah game. Apa ya, gimana cara membahasa Indonesiakannya ya? Udahlah, kita skip aja ya, gue nggak tahu cara membahasa Indonesia kan ini. Ini rata-rata kata-kata cheese tuh keluar sama Git Good ya. Ini dua kata keluar dari player ini nih, Soul series, Dark Soul, Elden Ring tuh suka tuh pakai kata-kata Git Good sama cheese. Bofuri adalah anime yang di set up sama seperti isekai pada umumnya. Ini antara dua ya, dia pengen ngomong kalau Bofuri itu anime isekai atau treatmentnya Bofuri itu sama seperti anime isekai. Dia nggak ngomong secara langsung, tapi dia singgung soal ini nih, Esau sama Lock Horizon. Dia ngomong gini nih, kita semua tahu kalau Maple tidak lama lagi akan kejebak di dalam dunia RPG. Dan dia akan mati di dunia nyata jika dia mati di dunia game. Kita sudah melihat hal itu 10 juta kali sebelumnya. 10 juta kali. Tapi tunggu, ternyata dia tidak terjebak di dalam game. Nah ini apalagi pak kalau bukan Esau sama Lock Horizon kan? Betul pak. Lihat nih di kalimat kedua jelas-jelas dia sebut nih. Apakah kamu mau menghabiskan waktu 6 jam menonton stream Twitch tentang seorang gadis yang mengabuse sistem dari Dark Souls 3? Betul kan player Dark Souls? Aduh, susah sih. Dia sudah pakai logika Dark Souls ini. Dia sudah pakai logika Dark Souls di Bofuri. Aduh, gua sih no comment ya. Aduh. Kok ini lagi-lagi keluar kata isekai loh. Saat aku pertama kali menonton Bofuri, aku berpikir kalau Bofuri adalah One Punch Man versi isekai. Kok isekai keluar lagi? Bofuri anime game bro, bukan isekai. Kenapa isekai lagi keluar kah? Hah? Bofuri bukan anime komedi. Bofuri hanyalah anime di mana gadis imut melakukan hal yang imut, yang jarang terjadi momen komedi. Sehingga kita sadar kalau Bofuri bukanlah anime komedi. Hah? Bofuri bukan anime komedi? Bofuri mah komedi bro. Ini jelas-jelas tulisan komedi loh. Ini. Gue nggak ngerti sih sama orang ini. Maple tiba-tiba dapat kekuatan OP
Itu apalagi kalau bukan komedi, jalan dikit jatuh, tiba-tiba ketemu machine god. Itu komedi anjir. Pertama yang gue bingung, kenapa dia beranggapan kalau Bofuri itu isekai? Kedua, dia beranggapan kalau Bofuri itu bukan anime komedi, karena tidak terasa komedinya, lebih ke imut. Dan ketiga, dia nyari tahu nih, audiensnya Bofuri siapa? Gamer pria, tapi tidak ada fan service, artinya bukan gamer pria dong. Apakah gamer perempuan? Bukan, ternyata buat seinen, untuk orang tua. Tapi dia sebagai orang tua, laki-laki tua ya, laki-laki dewasa lah, tidak merasa kalau anime ini bagus. Gue nggak ngerti. Karena pertama, gue nggak merasa kalau Bofuri itu isekai. Kedua, gue merasa kalau Bofuri itu komedi. Dia menyamakan isekai mungkin karena overpowernya Maple. Ya, seperti yang gue bilang tadi toh. Kemungkinan dia menganggap kalau Bofuri itu isekai karena treatmentnya kayak anime isekai. Dari mananya ya? Dari overpowernya. Waduh, lihat nih, Bofuri bahkan membuat Esaot lebih terlihat seperti Godfather. Jadi maksudnya saking jeleknya Bofuri, bahkan Esau aja yang jelek itu kelihatan bagus. Inilah yang terjadi ketika player Dark Souls, Elden Ring, Demon Souls menonton anime Bofuri. Jiwa-jiwa masokisnya nih nggak tahan nih. Tidak bisa, masa lawan bos bisa segampang itu? Harusnya melakukan hal yang sama seperti yang lainnya lah. Bertarung dengan normal. Jangan main curang. Gimana itu? Kok malah pakai racun lah? Kan ada tuh yang di episode berapa ya, yang di air-air tuh, Maple kan kalahin bosnya bukan dengan cara dilawan, tapi dengan cara masukin racun ke dalam air kan, sampai akhirnya bosnya mati. Nah, orang ini tuh gregetan tuh ngelihat scene-scene kayak gitu tuh. Perspektif yang menarik. Mari kita lanjut baca review yang lain. Apa nih? Gue baca dulu ya review ketiga. Ya, review ketiga nih sebenarnya dia tuh mengkritisi soal betapa beruntungnya si Maple lah, karena dikit-dikit kan dapat skill OP. Nah, hal itu yang dia rasa kurang bagus sih. Apalagi temannya si Sally juga sama-sama beruntungnya nih dengan Maple. Gua rasa ya, kayaknya semua satu guildnya Maple tuh semua sama-sama beruntung. Cuma memang Maple yang paling hoki sih dari yang lain. Nah, semua kehokian dan semua ke-OP-an itu tidak disukai nih sama si review ketiga. Karena bagi dia isinya ya cuma itu aja. Nah, kalau lu enjoy atau lu menyukai game RPG, jangan nonton anime ini. Ya wajar sih, ini mah anime nggak ada RPG-nya mah. Ini anime literally cuma soal tentang OP-OP-an. Yap, emang membuang waktu kalau nonton Bofuri kalau emang nggak suka logic game animenya. Iya, emang sejak awal nih anime nggak bisa diseriusin sih Bofuri. Ya, intinya sih review ketiga cuma pengen ngomong itu saja. Oke, kita lanjut ke review terakhir guys. Ini bagus nih reviewnya. Ini poin yang sering gua katakan ketika live nih. Dia ngomong gini nih, ini kan anime OP tentang karakter yang tidak mau merasakan sakit ketika main VR game. Sehingga dia memasukkan semua poinnya ke bagian defense, agar dia tidak merasakan rasa sakit. Nah, kalau begitu, kenapa tidak sekalian aja matikan pain settingnya atau settingan untuk merasakan rasa sakitnya dimatikan aja? Fix kan, selesai langsung masalah. Kenapa malah kasih naik defense? Nah, pertanyaannya dia seperti itu. Cuma masalahnya gini, yang dia tidak suka, ini tuh anime game, sehingga semua hal keopean yang terjadi kepada Maple harusnya tidak mungkin bisa terjadi. Karena ini anime game seperti yang kita bahas sebelumnya tuh. Kalau ada orang yang terlalu OP, pasti kena nerf sama developer lah. Tidak mungkin bisa se-OP itu. Karena curang itu jatuhnya. Nah, itu yang coba dia kritisi. Dia ngomong gini nih, harusnya anime ini menjelaskan tentang kekuatannya Maple atau setidaknya ngebuat dia bisa dikalahkan dengan suatu alasan. Tapi bukan yang ngejelasin itu. Anime ini malah makin lama ngebuat Maple makin OP. Ini jatuhnya mah nge-cheat. Nah, kalau kita lihat, dia tuh baru nonton sampai episode 5. Seperti yang kita tahu di episode ke-12, ketahuan tuh kalau ternyata kelemahannya Maple itu serangan penetrasi. Bisa dibilang darahnya Maple tuh tipis. Yang dia naikin kan cuma defense. Nah, darahnya tuh nggak naik. Seperti di konten detail kecil ya, yang gua bilang. Di gamenya Maple, naik level tuh nggak nambah stat. Harus dinaikin manual. Jadi meskipun levelmu 100, kalau vitalitymu 1, ya darahmu tetap 10. Gitu. Nah, Maple ini sebenarnya darahnya tuh bisa dibilang tipis banget, 10 mungkin ya. Tapi defense-nya tuh 9999. Jadi kalau ketemu player yang bisa punya serangan penetrasi, Maple tuh bisa mati karena darahnya tipis. Nah, darahnya tuh ditambah dari mana? Darahnya itu ditambah dari equipment sama... Ada titel nggak ya di Bofuri ya? Jadi kalau dia ketemu orang yang bisa tembus pertahanan Maple, ya udah, Maple tuh auto ketar-ketir. Cuma masalahnya, kayaknya dikit banget player yang punya serangan penetrasi. Cuma pain doang kan? Jadi literally yang bisa ngalahin Maple tuh sedikit banget. Setidaknya sampai di season 1 yang gue terakhir kali gue nonton ya. Nah, karena cuma sedikit itu, makanya kerasa nge-cheat nih si Maple. Nah, kalau kalimat yang ini intinya, dia mengkritisi segala keopeannya si Maple lah. Contohnya kayak, dia berhasil mengalahkan bos hanya dengan cara dimakan karena dia tidak punya senjata. Gimana ceritanya? Sama satu lagi nih, dia berhasil mengalahkan bos yang didesain untuk tidak bisa dikalahkan. Hanya gara-gara dia mendapatkan equipment yang ngebuat dia bisa bertahan dengan satu darah. Apakah developer melakukan sesuatu terhadap hal itu?
Tentu saja tidak. Yang perlu dikritisi sih developernya ya. Kenapa tidak mau melakukan tindakan apa-apa ke si Maple itu? Developernya memutuskan untuk tidak menerf si Maple dan menyerah, tapi di saat yang bersamaan developernya malah menghalangi player lain agar tidak muncul Maple-Maple yang lain gitu. Ya bagi dia itu tidak adil. Kenapa malah Maple tuh dibiarkan begitu saja, dan ketika ada orang yang ingin mengikuti langkah-langkahnya Maple malah sudah dibuat tidak bisa nih. Kalau gue mencoba melihat dari sudut pandang developernya, gue sih merasa gini, langkah yang diambil sama Maple itu tidak masuk akal. Saking tidak masuk akalnya, tidak kepikiran nih sama developer. Jadi ketika Maple berhasil ngambil langkah itu dan ternyata berhasil dapat skill OP, developer mikir nih, ini kan sebelumnya kita tidak larang ya, tapi dia bisa dapat. Ya udah biarin aja lah. Tapi cara dia bisa dapat itu kita tutup nih, karena ini cara sebenarnya curang nih harusnya deh. Cuma karena kita nggak sadar, ya udahlah, bukan kesalahannya dia, justru kesalahannya kita nih. Ya udah kita tutup aja biar jangan ada kesalahan di masa depan. Nah, semoga besok-besok tidak ada lagi kesalahan yang sama. Ternyata Maple ada aja ketemu jalan gitu. Andaikan developer bisa membaca pergerakannya Maple, pasti tuh Maple nggak bisa dapat skill OP. Pasti nggak mungkin dibiarin dia. Tapi karena sudah terlanjur, ya udahlah biarin. Masa kita tiba-tiba itu ngasih hukuman ke Maple padahal dia berhasil mendapatkan skill itu dengan cara yang bisa dibilang diperbolehkan. Developernya aja dibikin kurang pintar sama autornya. Iya, developernya sih. Memang yang harus kita salahkan developer sih. Wah. Ini statement terakhirnya ya. Yang menyedihkan adalah karakter sampingannya tuh menarik dan tidak se-overpower dan skillnya tidak sebodoh skill miliknya Maple. Andaikan Maple dihilangkan, anime ini bakal jauh lebih menyenangkan. Dari tadi kita melihat sebuah kesamaan kalau yang dikritisi di anime Bofuri itu selalu keopiannya CMC sama kehokiannya CMC, dan entah kenapa developer tidak mau nge-nerf CMC. Itu tuh. Selalu itu dari empatnya sama semua itu. Tapi itu kan komedinya. Iya, itu dia. Sebenarnya komedinya Bofuri ada di sana. Tapi buat orang yang merasa itu bukan komedi, itu adalah sebuah kekurangan. Menurut lo Bofuri kalau MC-nya jadi cowok plus harem bakal lebih bagus atau jelek-jelek? Kalau cowok aja, jangan ada haremnya lah. Menurut gue ya, apa yang ngebuat Bofuri bisa lebih diterima karena MC-nya cewek. Kalau tiba-tiba nih anime MC-nya cowok dan dikelilingi harem, jadi busuk langsung. Karena sudah MC-nya OP, harem lagi. Orang banyak yang gak suka begituan. Berarti bisa diambil kesimpulan kalau keempat review tadi itu gagal menangkap sisi komedinya Bofuri. Kalau komedinya Bofuri ya ada di itu, keopean sama kehokiannya. Tapi ternyata gagal nih ditangkap nih sama mereka. Jadi mereka menganggap ini anime apa sih kok kayak tidak logis banget. Dan ternyata di luar ekspektasi tidak ada yang nyinggung Log Horizon loh. Kalau Esau ada. Dari 4 review tadi, 3 review itu tidak mencoba membandingkan Bofuri dengan anime game lain. Sedangkan review yang tadi itu yang panjang banget, itu mencoba membandingkan dengan Esau sama Dark Soul. Susah sih emang. Bofuri lu bandingkan sama Dark Soul sih udah sulit sih. Gue sih ekspektasinya ya, ada orang yang ngangkat Log Horizon lah, karena Log Horizon kan logis. Bofuri ini tidak logis. Bofuri ini anime game apa? Justru kalau lu mau pengen bikin anime game, bikinlah seperti Log Horizon yang masuk akal. Nah, ekspektasi gue tuh ada orang yang ngomong kayak gitu, ternyata tidak ada. Log Horizon ketemu Maple auto rata, iya jelas sih. Tapi tergantung di Log Horizon tuh ada pierce attack nggak? Kalau banyak mah, Maple auto ketar-ketir juga lah. Maple nih beruntung aja gara-gara yang punya skill piercing cuma Pain doang. Kalau banyak yang punya skill piercing mah nangis tuh Maple tuh. Iya ya, kenapa developer nggak naikin drop rate itu aja skill yang punya efek piercing daripada nge-nerf Maple kan? Kalau dipikir-pikir kenapa enggak ya? Ini memang developer yang salah sih. Nggak kepikiran gitu loh. Oh ini ada orang yang nge-abuse stat defense nih. Harusnya kita naikin jumlah orang yang punya skill piercing biar stat defense tidak di-abuse. Kenapa tidak kepikiran coba tuh developer? Banyak yang punya skill piercing di gamenya bang, cuma Maple jarang lawan. Masa sih banyak? Kayaknya gue cuma lihat Painnya doang deh. Ya itulah tadi untuk kata mereka, Bofuri anime jelek. Justru yang jadi poin jeleknya adalah yang jadi poin bagusnya Bofuri. Menarik. Yang diproteskan mereka dari tadi itu justru yang gue suka dari Bofuri, kayak keopean sama kehokiannya. Tapi justru malah itu yang ngebuat mereka malah tidak suka. Tapi memang sih kalau dilihat-lihat ini game kayak tidak seimbang ya. Ada orang yang OP di sini tapi nggak ada counternya gitu. Seakan-akan kayak tidak ada game balance gitu. Jadi ini game seperti dirilis tanpa memikirkan balance di dalam gamenya nanti. Kelas ini ada counternya nggak? Kelas ini ada counternya nggak? Ini skill ini counternya sama skill ini. Itu kayak tidak dipikirin gitu. Developernya males bang, iya. Dari tadi yang kita salahin developer, bukan autor. Counternya ada mungkin lama keluar atau malah sudah pensi duluan orangnya. Itu sih lucu sih. Counternya Maple itu udah keduluan pensi sebelum sempat ketemu Maple. Itu betul-betul hoki sih. Itu hoki the real hoki. Makan bom jadi kebal bom kan aneh. Itu sebenarnya nggak aneh. Apalagi kalau lu sering baca
cerita Hunter Manhwa, itu hal yang wajar banget. Kayak misalnya, untuk bisa mendapatkan resistensi terhadap racun, aku harus sering makan racun sehingga aku bisa kebal dari racun. Untuk bisa mendapatkan resistensi terhadap rasa sakit, aku harus sering mendapatkan rasa sakit. Sama tuh, untuk bisa mendapatkan resistensi terhadap racun, Maple pun memakan bos yang ada racunnya. Jadi racunnya tuh makin lama makin tidak efektif ke tubuhnya. Itu mah hal yang wajar. Apa istilahnya tuh profisiensi atau apa gitu. Makin sering dilakukan malah kita dapat skill itu. Ya itulah pokoknya ya untuk soal Bofuri, kata mereka anime jelek. Menarik banget melihat apa yang justru jadi nilai jual Bofuri malah jadi nilai jelek di mata orang lain. Ya, itulah asiknya konten kata mereka. Kita bisa melihat perspektif orang lain. Kira-kira next kata mereka anime apa lagi nih? Dan kalian punya pendapat apa soal anime Bofuri? Silakan komen aja di bawah. Sampai jumpa di konten kata mereka yang lain. Bye-bye.